Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Devi Ananda Yunitasari, NIM 200512140770 kelas 2020B Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kabeling kabel UTP. Kabel UTP merupakan salah satu media transmisi yang paling banyak digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Lalu, apa sih pengertian dari kabel UTP? UTP merupakan singkatan dari Unsigned Twisted Pair. Kabel UTP adalah salah satu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer. Berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Sesuai namanya unsigned yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Nah, sedangkan STP atau Silent Twisted Pair adalah jenis dari kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus. Nama Twisted Pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Adapun fungsinya yaitu untuk warna jingga, kabel ini memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Begitupun dengan warna putih jingga. Selanjutnya yaitu warna hijau. Kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Warna putih hijau juga memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai penghantar paket data. Selanjutnya yaitu warna biru. Kabel biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Warna putih biru juga memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai penghantar paket suara. Warna coklat berfungsi sebagai penghantar tegangan DC. Putih coklat juga memiliki fungsi yang sama. Nah, selanjutnya ada kategori kabel UTP. Terdiri dari 7 kategori. Yang pertama yaitu kategori pertama merupakan jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang terendah. Didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Kemudian ada kategori kedua. Kabel UTP kategori kedua merupakan jenis kabel UTP yang memiliki kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori pertama. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini bisa mentransmisikan data sampai 4 MB per detik. Kategori ketiga. Kabel UTP kategori ketiga adalah kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori kedua. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 MB per detik. Kategori keempat. Kabel UTP kategori keempat adalah salah satu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP kategori 3. Didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai kecepatan 16 MB per detik. Kategori kelima. Kabel UTP kategori kelima adalah suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP kategori keempat. Didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 MB per detik. Kategori keenam adalah jenis standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tinggi. Dan terakhir yaitu kategori ketujuh adalah jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media yang high traffic berbagai macam aplikasi dalam satu kabel atau single kabel. Maksimum data yang terkirim sampai 10 GB per detik
dengan frekuensi 1000 MHz. Adapun standar internasional yang digunakan dalam urutan warna kabel UTP. Untuk dapat menghubungkan komputer dengan komputer atau perangkat jaringan lainnya, kabel UTP menggunakan konektor RJ45 sebagai media penghubungnya. Karena jumlah kabel ada 8 buah, jadi tidak boleh sembarangan dalam pemasangannya. Karena ada sebuah standar yang mengatur penyusunan kabel UTP. Yang pertama yaitu dapat dilihat di gambar, yaitu TIA atau EIA 568A. Terdiri dari warna yang pertama ada putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan terakhir coklat. Kemudian standar yang kedua yaitu TIA atau EIA 568B. Didahului dengan warna putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan terakhir coklat. Nah, berdasarkan standar tersebut, kita dapat membuat 3 jenis atau tipe penyusunan kabel UTP. Yaitu yang pertama ada kabel straight through. Untuk kabel tipe straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa ujung A dengan ujung B memiliki warna yang sama. Kabel yang kedua yaitu kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu kabel rollover. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe straight through, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Dapat dilihat pada gambar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kabel UTP. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada ukuran konektor dan kabel jaringan UTP relatif kecil. Kemudian, yang kedua, harga kabel jaringan UTP terbilang murah. Ketiga, instalasi atau pemasangan kabel jaringan UTP terbilang mudah. Keempat, pemeliharaan kabel jaringan UTP terkenal mudah. Terakhir, kerusakan yang terjadi pada salah satu saluran kabel jaringan UTP tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Adapun kekurangan dari kabel UTP. Yang pertama, kabel jaringan UTP rentan terhadap efek interferensi elektromagnetik yang berasal dari media atau perangkat lain. Kedua, jarak jangkauan kabel jaringan UTP hanya 100 meter, sehingga sangat terbatas dan kalah jika dibandingkan dengan kabel jaringan jenis koaksial. Adanya kemungkinan dapat disadap. Selanjutnya, saya akan membagikan video mengenai simulasi kabel UTP.
Baik, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.